Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan untuk dapat melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir surat Yasin. Sekarang kita sudah memasuki malam keempat. Semoga semakin hari semangat kita semakin bertambah. Amin. Marilah bersama-sama kita kirimkan Fatihah dulu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidi Syekh Abu Hamid Muhammad Ghazali wa Sayyidi Syekh Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhum. Thumma ila hadrati jami'i ahli silsilati qiraatil Qur'anil azim. Asy-Syekhina Ki Haji Munawwir Karapia wa Syekhina Ki Haji Mudah wa Nasrullah wa Syekhina Ki Haji Abdul Afandi Karapia wa Syekhina Ki Haji Abdul Qadir Karapia wa Syekhina Husain Ba'bud Malang wa Syekhina Abdul Hamid Pasuruan wa Syekhina Ki Haji Mufid Mas'ud wa zawjati ibni Alidi wa Munawwir wa Syekhina Ki Haji Muntasim Billah wa Syekhina Ki Haji Adlan Ali wa Syekhina Ki Haji Mahfud Ali wa Syekhina Ki Haji Qur'an Sadi Malik wa khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Hamami Zadah rahimallahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah sampai dengan ayat yaitu Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Kita baca dulu dari ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun
Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Kemarin sampai situ, sekarang kita masuk berarti ayat ke 9. Pada ayat ke-8 kemarin Allah memberikan gambaran, memberikan perumpamaan bahwasanya orang-orang kafir nanti di akhirat nanti itu bertempat di neraka jahanam dalam kondisi tangannya diikat, wajahnya menghadap ke langit dan tidak bisa melihat suatu apapun. Pemirsa sekalian, terkhusus santriwan dan santriwati Ma'rifatul Ilmi, sambil mendengar, kalau bisa sambil buka surat Yasinnya, lebih-lebih Quran yang ada artinya, nanti supaya lebih faham lagi. Sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Waj'alna, dan kami jadikan min baini aydihim saddan, di hadapan mereka, yaitu orang-orang kafir, saddan, dinding, wa min khalfihim, dan di belakang mereka itu ada dinding, fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, maka kami tutup mata mereka, yaitu mata orang-orang kafir tadi, fahum la yubsirun, sehingga mereka itu tidak bisa melihat. Tafsiran dari ayat ini apa? Dijelaskan di sini, nuzilat hadhil ayah fi riwayati fi haqqi Abi Jahlin. Ayat ini diturunkan, yaitu diceritakan pada suatu riwayat bahwasanya Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya mim Bani Makhzum, dari Bani Makhzum. Jadi ada Abu Jahal dan teman-temannya Abu Jahal dari Bani Makhzum. Wa dzalika anna Aba Jahlin halafa. Mereka berkumpul bersama-sama dalam satu majelis. Tiba-tiba Abu Jahal ini berkata, anna Aba Jahlin, sungguhnya Abu Jahal halafa, sumpah. Abu Jahal bersumpah. Seperti apa sumpahnya? La in ra'aitu Muhammadan yusalli la aradkhanna ra'sahu bil hajar. Jika benar saya melihat Muhammad sedang sholat, la ardakhanna ra'sahu bil hajar, pasti saya akan membenturkan kepalanya. La ardakhanna itu membenturkan, ra'sahu kepalanya Muhammad, dengan apa? Bil hajari, dengan batu. Itu sumpahnya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, pokoknya saya sumpah kalau saya melihat Muhammad sholat, akan saya benturkan kepalanya dengan batu ini. Fa'atahu wa huwa yusolli. Sudah berkata seperti itu tadi, Abu Jahal berangkat menemui Nabi Muhammad. Fa'atahu wa huwa yusolli. Dan ketika sampai, ternyata benar, wa huwa yusolli, Muhammad itu sedang sholat. Apa yang disumpahkan oleh Abu Jahal tadi dilaksanakan.
Falamma rafa'al hajara shallat yadahu ila unuqihi. Maka tatkala batu itu diangkat oleh Abu Jahal, mau dibenturkan ke kepalanya Muhammad tadi, tiba-tiba shallat yadahu ila unuqih. Tiba-tiba tangannya tadi lumpuh, tidak berdaya, tidak bertenaga, tidak bisa digerakkan. Wala siqal hajaru biyadihi, dan batunya itu tadi lengket di tangannya, jadi tidak bisa dilepas, lengket di tangannya Abu Jahal. Bingung Abu Jahal, apa yang dia sumpahkan tadi tidak terlaksana, sudah gagal. Akhirnya falamma ada ila ashabihi, kemudian Abu Jahal tadi pulang kembali ke tempat sahabat-sahabatnya tadi. Wa akhbarahum, dan memberikan berita, memberikan kabar kepada sahabat-sahabatnya tadi, bima ra'a saqatal hajaru. Setelah memberikan kabar kepada sahabatnya tadi, barulah batu itu tadi lepas dari tangannya. Jadi selama perjalanan pulang bertemu dengan sahabatnya tadi, belum lepas batu di tangannya tadi, masih lengket. Ketika Abu Jahal bercerita kepada sahabatnya bahwa saya tadi tidak berhasil melakukan eksekusi tadi. Nah, setelah Abu Jahal bercerita tadi, barulah batu tadi bisa lepas. Mendengar cerita itu, akhirnya faqala rajulun min Bani Makhzum, berkata rajul, seorang anak laki-laki, remaja laki-laki dari Bani Makhzum. Ini masih remaja kan. Kalau tadi udah orang tua. Mana sini, biar aku saja yang membunuh Muhammad. Laki-laki tadi berangkat. Ana aqtuluhu bihadzal hajar. Saya akan membunuh Muhammad dengan batu ini. Jadi batu yang dibuat oleh siapa tadi? Abu Jahal tadi, dibawa lagi oleh laki-laki dari Bani Makhzum tadi. Fa'atahu wa huwa yusolli. Setelah bertemu dengan Nabi Muhammad, ternyata Muhammad juga lagi sholat. Fa'arada ayyarmiyahu bil hajari. Laki-laki tadi bermaksud untuk melempari Muhammad tadi dengan batu. Ngutuk, nah, bahasa sini kan ngutuk. Mau dilempar Muhammad dengan batu. Tiba-tiba, kalau yang Abu Jahal tadi batunya lengket dan tangannya lumpuh, kalau ini beda. Fa'amallahu ta'ala basarahu, maka Allah membutakan mata laki-laki tadi, jadi tidak bisa ngelihat. Faja'ala yasma'u sautahu alaihi salam wala yarahu. Tapi laki-laki ini tadi bisa mendengar suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa melihat, hanya bisa mendengar suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, gagal lagi mau membunuh Nabi Muhammad, gagal lagi. Akhirnya gagal, faraja'a ila ashabih. Kemudian laki-laki ini tadi balik lagi bertemu dengan sahabat-sahabatnya tadi. Falam yarahum hatta nadauhu. Setelah bertemu dengan sahabat-sahabatnya tadi, barulah laki-laki ini tadi bisa melihat kembali.
Jadi selama di perjalanan belum bisa melihat. Pas ketemu dengan sahabatnya, baru laki-laki tadi bisa melihat. Faqalu, maka para sahabat-sahabatnya tadi berkata, ma sona'tu, apa yang ma sona'ta, apa yang telah engkau perbuat. Qala, berkata laki-laki tadi, ma ra'aitahu, saya tidak bisa melihat. Saya tidak bisa melihat Muhammad. Tapi walakin sami'tu sautahu, saya hanya bisa mendengar suaranya Nabi Muhammad. Wa hala baini wa bainahu syai'un, seperti ada yang menghalangi antara aku dan Nabi Muhammad tadi. Sesuatu itu kahaiatil ijli yang fuhu bidambih, yang menghalangi tadi itu bentuknya seperti anak sapi. Ijlin itu anak sapi. Jadi seakan-akan yang menghalangi antara laki-laki dengan Muhammad tadi ada seekor anak sapi. Yang mana anak sapi itu yang fuhu bidambih, anak sapi tadi ingin memukul laki-laki tadi dengan ekornya, mau mecut. Nah, jadi mukul pakai ekornya anak sapi tadi. Walau danautu minhu la akalani, kalau saya mendekat, kata laki-laki tadi, tentu anak sapi tadi akan memakan saya. Saking takutnya tadi, seakan-akan anak sapi tadi mau makan saya, kata laki-laki tadi. La akalani, akan makan saya. Wa ba'da dzalik, setelah kejadian ini, setelah kejadian dua peristiwa ini, yang pertama tadi Abu Jahal, yang kedua tadi anak muda, seorang laki-laki tidak ada yang berhasil. Kemudian apa? Kullama arada Abu Jahlin Muhammadan alaihi salatu wassalam la yaqdiru ayyarahu. Setiap Abu Jahal itu ingin memusuhi, ingin membunuh Nabi Muhammad, ingin memerangi Nabi Muhammad, ingin mencelakai Nabi Muhammad, la yaqdiru ayyarahu. Abu Jahal itu tidak dapat melihat, tidak bisa melihat Muhammad. Nah itu. Jadi tafsiran dari ayat ini, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fahum la yubsirun. Itu riwayat satu mengatakan seperti itu tadi. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, ayat ini turun itu sebabnya apa? Riwayat lain mengatakan nuzilat hadhil ayah, ayat ini turun yaitu fi ta'ifatin min Quraisy, ada suatu golongan itu dari kaum Quraisy. Wa dzalika anna Nabi alaihi salam ma'a ashabih kanu jalisina yauman inda babil Ka'bah, yang mana kaum-kaum Quraisy ini tadi bersama sahabat-sahabatnya tadi duduk di dekat pintu Ka'bah. Wa dzalika anna Nabi alaihi salam, yang duduk itu adalah Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya, duduk di dekat pintu Ka'bah. Faqalat Quraisy, maka orang-orang Quraisy tadi berkata,
Jadi orang Quraisy ini sudah mengintai Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya tadi sedang duduk santai-santai di dekat pintu Ka'bah. Mereka mengintai Nabi Muhammad. Kaum Quraisy terus berkata, "Ta'alau na'khudhu Muhammadan ma'a ashabihi wa nadhhabu bihim ila jabali Abi Kubais." Kemari, kata orang Quraisy tadi, ngomong dengan kawan-kawannya orang Quraisy tadi. Na'khudhu Muhammadan, mari kita tangkap Nabi Muhammad. Mari kita culik Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya tadi, kata orang Quraisy. Setelah kita culik, wa nadhhabu bihim ila jabali Abi Kubais, kita bawa Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya tadi ke suatu gunung, yang mana gunung itu bernama Abi Kubais. Ini rencananya orang Quraisy tadi. Setelah sampai di gunung Abi Kubais tadi, fanaqtulu Muhammadan ma'a ashabihi, maka kita bunuh Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya. Wa man la yarda dinahu nukhalli sabilahu. Jika ada di antara mereka itu yang tidak percaya dengan agamanya Nabi Muhammad tadi, itu agama Islam, maka kita lepaskan. Jika di antara mereka itu ada yang mengingkari Islam, maka kita lepaskan mereka. Wa illa fanaqtulu kulluhum. Tapi kalau di antara mereka tadi tidak ada yang ingkar, maka semuanya akan kita bunuh. Nah, itu rencana strategi yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Wa ba'da hadhil musyawarah, setelah mereka bermusyawarah, berembuk, rapat terbatas, ittafaqu, akhirnya mereka bersepakat. Sudah bersepakat, wa atau ila Muhammadin alaihi salam wa ashabihi. Akhirnya mereka pergi, mereka menemui Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Jadi orang Quraisy tadi pergi nemui Muhammad dan para sahabatnya, yang kebetulan Nabi Muhammad itu sedang di Ka'bah, di dekat pintu Ka'bah. Setelah mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Faja'alallahu ta'ala baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Maka Allah menjadikan di antara mereka itu ada dinding, di belakang mereka juga ada dinding. Akhirnya apa? Lam yara Muhammadan wa ashabihi. Akhirnya orang-orang Quraisy ini tadi tidak bisa melihat Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Nah, ini versi yang kedua. Kalau tadi yang saya terangkan yang pertama tadi, itu riwayat pertama menjelaskan tentang ayat ini turun itu kenapa. Terus versi yang kedua, ada orang-orang Quraisy ingin menculik Nabi Muhammad dan para sahabatnya, tapi ketika bertemu dengan Muhammad dan para sahabatnya, mereka tidak bisa melihat. Ibarat itu ada dinding yang menghalangi orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka jadi tidak bisa melihat Muhammad. Itu riwayat yang kedua. Wa fi riwayatin, ada riwayat lagi yang ketiga yang menerangkan tentang sebab turunnya ayat ini. Jadi ada 3 versi. Versi yang ketiga, riwayat yang ketiga menjelaskan, yaitu nuzilat hadhil ayah, ayat ini turun fi haqqil musyrikin,
yaitu terhadap orang-orang yang musyrik. Wa dzalika annahum kanu mujtami'ina fi majlisi wahidin minhum. Mereka, yaitu orang-orang musyrik tadi, berkumpul di suatu majelis, sedang santai-santai berkumpul, mengadakan musyawarah, rapat. Akhirnya faqala ba'duhum, berkata sebagian dari mereka, fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wassalam syai'an, pada haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu perkara. Qala, berkata orang-orang musyrik tadi, in ra'aitu Muhammadan fa'altu kada wa kada. Jika saya melihat Nabi Muhammad, maka saya akan melakukan begini dan begini. Maka saya akan membunuh dia, maka saya akan memerangi dia. Jadi pokoknya kalau saya ketemu Nabi Muhammad, akan saya hajar, akan saya pukul, bahkan akan saya bunuh. Itu kata sebagian orang musyrik tadi. Faja'an Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ketika orang musyrik sedang berkumpul di suatu majelis tadi, faja'an Nabi, maka Nabi datang. Wa qama indahu, dan Nabi itu berdiri di antara orang-orang musyrik tadi. Setelah berdiri, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Wa qara'a surata Yasin ila qaulihi fahum la yubsirun. Setelah Nabi Muhammad tadi berada di antara orang-orang musyrik tadi, Nabi Muhammad membaca surat Yasin yang dimulai dari Yasin sampai dengan fahum la yubsirun. Berarti Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litungdhira qauman ma ungdhira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yubsirun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berada di depan orang-orang musyrik tadi. Wa ba'da dzalik, setelah Nabi membaca dari awal surat Yasin sampai dengan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun tadi, akhadan Nabi alaihi salam qabdatan min turabi. Nabi mengambil qabdatan minat turab, segempal atau sekepal, segenggam dari debu turab. Setelah diambil debu tadi, waroma ila wujuhihim walihahum wa dhahaba min bainihim falam yarahum. Setelah Nabi tadi mengambil debu, segenggam debu, waroma, Nabi menyaurkan atau melemparkan debu tadi ke wajah-wajah orang musyrik tadi. Setelah dilempar debu tadi, setelah ditaburkan ke wajah-wajah orang musyrik tadi, wa dhahaba min bainihim, akhirnya Nabi pergi. Nabi pergi itu orang musyrik tidak tahu, tidak melihat Nabi lewat di antara mereka. Falam yarahu, mereka tidak dapat melihat Nabi, padahal Nabi lewat. Wahum yang kudunat turab,
an wujuhihim walihahum. Setelah Nabi tadi pergi, mereka tidak bisa melihat Nabi. Akhirnya mereka tadi membersihkan debu-debu yang ada di wajah mereka. Lalu mereka berkata, wallahi ma ra'ainahu wa ma sami'na sautahu alaihi salatu wassalam. Wallahi, demi Allah, kata orang-orang musyrik, ma ra'ainahu, kami tidak bisa melihat Muhammad, wa ma sami'nahu, dan kami juga tidak bisa mendengar Nabi Muhammad, wa ma sami'na sautahu, kami tidak bisa mendengar suaranya Muhammad. Itu kata orang musyrik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud dari ayat ini? Setelah kita baca 3 riwayat ini, ada riwayat pertama tadi yaitu Abu Jahal dan seorang laki-laki yang ingin membunuh Muhammad tapi tidak berhasil. Riwayat kedua tadi orang Quraisy yang ingin menculik Nabi Muhammad juga tidak berhasil. Riwayat yang ketiga yaitu orang musyrik yang berencana ingin membunuh Nabi Muhammad tapi juga tidak berhasil. Apa maksud dari ayat ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai, sangat melindungi kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari ayat ini. Kalau kita itu sudah bisa mencintai Allah, sudah bisa hati kita ini selalu mengingat kepada Allah, Allah pun akan cinta kepada hambanya. Allah pun akan ingat kepada hambanya. Fadhkuruni adzkurkum. Akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita juga demikian. Jika kita selalu mengingat Allah, jika kita selalu meminta pertolongan kepada Allah, jika kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum, insyaallah doa-doa kita nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dikabulkannya? Nunggu waktu yang tepat. Allah pasti mengabulkan doa kita. Terkadang hamba-hambanya saja yang tidak sabar, sampai ngomong, Allah ini tidak mengabulkan doaku. Itu hamba yang kurang bersabar. Ini tadi sebab turun ayat, yaitu waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat berikutnya, wasawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Wasawaun alaihim, dan sama saja atas mereka, yaitu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. A'angdartahum, apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka? Am lam tungdirhum, atau kamu tidak memberikan peringatan kepada mereka? Mereka itu la yu'minun, tidak akan beriman kepada Allah. Apakah diberi peringatan ataukah tidak diberi peringatan, orang-orang kafir itu tidak akan beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada utusan-utusan Allah.
li'annahu thabata fi ilmillahi ta'ala annahum la yu'minuna bal yamutuna 'alal kufri fayadkhuluna an-nar. Sungguh telah ditetapkan pada ilmunya Allah, orang-orang kafir yang tidak beriman itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mereka itu tidak akan beriman. Itu sudah ada catatannya, sudah ada ketentuannya. Ibarat kita itu sudah ada, sudah dicatat siapa jodoh kita, kapan kita meninggal, rizki kita berapa, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di samping itu ikhtiar juga penting. Jangan mentang-mentang rizki sudah ditentukan tapi kita tidak ikhtiar, tidak bekerja, itu sama saja. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu sudah ada ketetapannya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yamutu 'alal kufri, bahkan mereka mati dalam keadaan kafir. Kalau mereka mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fayadkhulunan nar, mereka itu tadi, orang-orang kafir tadi akan masuk ke dalam neraka. Fa'ala hadza takdir yakunul indharu ta'kidan lil hujjati li inkarihi. Atas dasar takdir ini, atas dasar ketentuan ini, yaitu yang telah ditetapkan oleh Allah tadi, bahwasanya takdir itu memberi peringatan, kepada kita semua. Untuk apa? Yaitu untuk memperkuat hujjah, untuk memperkuat argumentasi terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hampir sama dengan penjelasan yang kemarin, bahwasanya Allah itu kan sudah tahu kalau mereka itu tidak akan beriman. Tapi mengapa Allah tetap menyuruh Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam? Tujuannya apa? Yaitu untuk lil hujjah, untuk takkid dan lil hujjah, untuk penekanan, untuk memperkuat hujjah, alasan terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada alasan, saya tidak pernah diberi peringatan. Tidak ada alasan itu. Buktinya Allah sudah memerintahkan kepada para nabi dan para rasul Allah untuk memberikan peringatan, memberikan warning kepada kaum-kaumnya nabi tersebut. Maka oleh sebab itu bersyukur kita semua ini, walaupun tidak lagi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi kita masih diberi tetapnya iman. Seperti doa itu, Allahumma tsabbit imanana, ya Allah tetapkanlah keimanan kami, wa tsabbit islamana, dan tetapkanlah keislaman kami. Itu apa? Itu harapan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita itu selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu selalu beriman kepada para nabi dan rasul-rasul Allah, agar supaya nanti kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Wallahu a'lam bishawab.
Ini tadi tafsiran dari 2 ayat. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama-sama ini tadi memberikan kemanfaatan bagi kita semua, memberikan pencerahan bagi kita semua, agar supaya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu beriman kepada para nabi, para rasul-rasul Allah. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sebelum kami tutup, marilah kita bersama-sama berdoa. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.